Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, materi kedua kali ini adalah tentang internet dan World Wide Web, atau kita sebut sebagai WWW. Apa itu WWW, apa itu internet, akan kita pelajari setelah ini. Di sini, contoh capaian pembelajarannya adalah ketepatan dalam pertama menjelaskan konsep dari layanan internet serta WWW, kemudian mendokumentasikan hasil pemanfaatan internet dalam menyelesaikan suatu studi kasus. Kemudian target utamanya dari kemampuan akhir yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pemanfaatan dari sebuah layanan internet, kemudian menyebutkan berbagai jenis layanan internet tersebut, serta yang ketiga adalah memanfaatkan internet untuk keperluan tertentu. Saya yakin kalau internet pasti kalian juga paham ya. Cuma nanti di sini kita akan mempelajari lebih mendalam. Mungkin yang kalian pahami adalah bagaimana cara mengakses internet, sepertinya sudah paham. Cara menggunakan internet browser juga pastinya kalian sudah paham. Nah, sedikit demi sedikit kita ulas tentang internet atau WWW. Nah, ini untuk rencana pembelajaran semester dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir nanti ke dari UTS ke UAS juga. Pertama adalah pengenalan dunia komputer, ada internet dan World Web. Kemudian Piranti Lunak yang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Kemudian ada pengenalan sistem komputer, ada perangkat input, ada perangkat output, dan seterusnya. Kita skip dulu bagian di sini, kita akan fokus ke poin 2 yaitu internet dan World Wide Web. Ini referensi utamanya dari bukunya Pak Rektor yang pernah dibikin oleh Pak Rektor tentang mengenal dunia komputer serta dari Discovering Computer Fundamental dibuat oleh Gary B. Shelley, Misty, Fermat dan judulnya adalah Discovering Computer Fundamental, Your Interactive Guide to the Digital World. Oke, ini outline-nya tentang internet serta WWW. Ada internet dan perkembangan internet, ada World Wide Web, kemudian ada e-commerce, kemudian ada layanan internet lain, kemudian internet untuk masyarakat, contohnya misalkan eBay, Google, kemudian bisnis online, dan seterusnya. Kemudian ada praktek memanfaatkan web. Nah, mungkin karena kita sebagai orang IT, kita juga bergerak di bidang teknologi, maka kebanyakan usaha kita adalah di bidang IT. Jadi kita bisa memanfaatkan dunia internet untuk berbisnis dengan menggunakan teknologi. Oke, internet. Internet merupakan singkatan dari International Network. Kemudian internet mampu menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti jaringan bisnis, pemerintahan, lembaga pendidikan, dan individu. Kemudian internet merupakan alat penelitian yang mampu memberikan informasi secara global dan komunikasi instan. Contoh nih, saya ingin berhubungan dengan orang-orang yang ada di Amerika Serikat misalkan. Saya berada di Indonesia. Kalau saya punya nomor kontaknya, atau punya emailnya, atau punya video conference-nya, kita tinggal kontak, selesai. Langsung kita bisa berhubungan dengan orang yang ada di Amerika Serikat misalkan. Ataupun ada yang di Jepang, Korea, dan seterusnya. Secara langsung, secara instan kita langsung dapat mengakses orang-orang tersebut. Berbeda kalau kita zaman dahulu ya, kita harus datang ke lokasi, butuh waktu berhari-hari mungkin, dan seterusnya, perlu alat transportasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan internet, berarti pastinya menggunakan teknologi yang kita bisa langsung mengakses di dunia luar tersebut hanya dalam waktu hitungan detik. Berikut adalah contoh dari website. Misalkan yang pertama di sini adalah Web Digital Library. Misalkan di sini adalah digital library tentang pengaksesan artikel, paper dan seterusnya. Mungkin yang kedua adalah Web Academic System. Misalkan ini adalah web di Dian Nuswantara University atau di Udinus. Kemudian ada di web sosial media, salah satunya misalkan ada Facebook, Twitter, dan seterusnya. Kemudian ada web e-commerce. Web e-commerce berarti web penjualan ya. Oke.
Kemudian, koneksi ke internet. Bagaimana sih cara koneksi ke internet? Pertama, komputer yang akan terhubung ke internet bekerja sama untuk mentransfer data dan informasi ke seluruh dunia menggunakan media transmisi berupa kabel dan nirkabel atau wireless. Di Indonesia, pengguna yang menggunakan jasa internet melalui smartphone atau mobile internet mencapai kurang lebih 150 juta pengguna. Sumbernya dari sini di web ini. Salah satunya juga mungkin kalian salah satu dari 150 juta pengguna tadi. Banyak sekali kan? Pastinya, karena orang-orang di Indonesia pun sudah mengenal yang namanya internet. Pastinya juga pasti menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sini, mengapa internet sangat populer sekali? Pertama, komputer tetap terhubung satu sama lain walaupun jalur ataupun lain dalam keadaan sibuk. Kemudian, tidak tergantung pada suatu perusahaan atau vendor, serta tidak suatu kontrol yang terpusat. Jadi dia tersebar ya, bukan terpusat ya. Kemudian biaya komunikasinya sangat murah sekali, karena semua menggunakan biaya pulsa lokal, walaupun komunikasinya berlangsung baik antar benua, antar kota, antar provinsi, dan seterusnya. Kemudian banyak informasi berharga yang dapat kita akses melalui internet. Coba, kalian pernah nggak mengakses internet? Kira-kira yang diakses apa nih? Nah, nanti kalian bisa sebutkan ya. Oke, saya next dulu. Koneksi ke internet. Banyak pengguna rumahan dan pebisnis kecil terhubung ke internet dengan layanan internet broadband. Layanan tersebut memberikan kemudahan untuk terhubung dalam sebuah internet sepanjang waktu. Contoh, nanti ada layanan internet berupa internet kabel, kemudian DSL atau digital subscriber line, kemudian ada WiFi atau wireless fidelity, ada fiber to premise atau FTTP, dan seterusnya. Nah, yang kedua kita akan mengenal yang namanya WWW atau kita sebut sebagai World Wide Web. Apa itu World Wide Web? Kita sebut sebagai web. Layanan yang banyak digunakan di internet terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia. Dokumen elektronik pada web disebut sebagai web page. Web page merupakan teks, grafik, animasi, audio, serta video. Kemudian kumpulan dari relasi halaman web tersebut memiliki link yang terkait dengan disebut dengan website. Contoh misalkan dokumen, gambar, video yang tersimpan dalam sebuah web server. Nih, browsing. Web browser merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengakses halaman web tersebut. Contoh dari web browser misalkan ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera, Safari, banyak sekali. Nanti mungkin kalian bisa menyebutkan yang lain yang belum saya sebutkan di slide ini. Oke, saya next dulu sambil mempelajari materi selanjutnya. Browsing. Web browser merupakan homepage, yaitu halaman awal pada tampilan website. Homepage juga merupakan menyediakan informasi tujuan dari website tersebut, serta konten-konten yang ada di website tersebut. Web page juga menyediakan hubungan dengan dokumen lain, halaman web lain, ataupun website dari lainnya. Kemudian, alamat website. Halaman suatu website memiliki alamat yang unik, jadi tidak mungkin sama satu dengan lainnya. Kita sebut sebagai URL atau Uniform Resource Locator. Contoh, website di Udinus misalkan, www.dinus.ac.id. Itu salah satu alamat web. URL yang digunakan untuk mengakses web tersebut pada browser. Dia diketikkan pada address bar, kemudian yang terletak pada bagian atas dalam sebuah browser. Oke, ini contoh. Yang saya kasih blok merah ini itu merupakan alamat websitenya atau address barnya. Misalkan www.dinus.ac.id. Ya, di sini misalkan muncul halaman yang kebetulan muncul di sini adalah sertifikat dari akreditasi perguruan tinggi di Universitas Dianuswantoro, misalkan adalah A akreditasinya. Misalkan seperti itu. Oke, alamat web. Secara umum, alamat web dimulai dengan
kata-kata adalah HTTP atau kita sebut sebagai Hypertext Transfer Protocol. Deskripsi alamat web. Nah, ini mungkin yang kalian belum tahu ya. Kalian bisa ngetikkan www.google.com, www.dinis.ac.id dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama adalah HTTP __ itu merupakan sebuah protokol. Ada yang HTTP, ada yang HTTPS, dan seterusnya. Kemudian halaman kedua, baris keduanya adalah www.nps.gov misalkan. Ini merupakan domain name. Kemudian setelah itu ada GRSM, Plenary Visit, itu merupakan path. Kemudian setelah itu adalah wildlife viewing.htm, itu merupakan web page name-nya. Tipe-tipe dari website ada banyak sekali nih. Ada website dalam bentuk portal, ada news atau berita, kemudian ada informasi, ada bisnis, ada blog, ada wiki, mungkin yang lebih kita kenal sebagai Wikipedia, kemudian ada online social network, kemudian ada edukasi, entertainment, advokasi, web aplikasi, dan seterusnya. Banyak sekali, nanti akan kita bahas satu persatu. Contoh ini website portal. Website portal adalah website yang menawarkan berbagai layanan internet dari suatu lokasi. Kemudian umumnya pada website portal ini menawarkan layanan secara gratis. Dia berupa search engine, bisa berupa berita olahraga, ataupun cuaca, publikasi, peta, belanja, dan seterusnya. Website portal biasanya digunakan untuk mencari barang yang sesuai yang kita inginkan. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa artikel ilmiah, dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari website portal, ada AOL, go.com, eGoogle, Lycos, MSN, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh dari web portalnya ya. Silahkan mungkin bisa diakses satu persatu. Ada yang suka bola, silahkan mengakses website di portal bola, dan seterusnya. News atau website berita merupakan website yang berisi konten-konten cerita dan artikel tentang peristiwa terkini, kehidupan, uang, olahraga, cuaca, dan seterusnya. Salah satunya adalah koran, televisi, radio. Itu merupakan contoh media layanan pada sebuah website berita. Contoh website berita lagi misalkan TVku, detik.com, tribunjateng.com, dan seterusnya. Nah, ini contoh website berita ini ya. Bisa kalian pelajari sendiri nanti, saya next aja. Ini merupakan website informasional atau website informasi, berisi tentang informasi faktual atau berupa fakta ya. Informasi berarti berupa fakta dari organisasi. Misalkan sebagai contoh, pemerintah Kota Semarang memiliki website informasi yang menyediakan informasi seputar wisata, kuliner, event di Kota Semarang, layanan-layanan publik, kemudian budaya, dan pemerintahan. Ini merupakan contoh website informasi di pemerintahan Kota Semarang. Jadi kita bisa mengakses apa sih yang ada di Semarang misalkan. Mungkin ada yang dari luar kota, bukan dari Semarang. Nah, misalkan ini sekalian promosi bisa melihat website Kota Semarang yang ada di pemerintah Kota Semarang. Silakan ada profil kota, ada informasi, ada layanan publik, kemudian ada pemerintah, DPRD, dan seterusnya. Banyak sekali. Ada smart city juga, aplikasi, website, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah website bisnis atau marketing. Ya, mungkin yang misalkan kalian sudah mulai merintis tentang dunia bisnis, kalian bisa menggunakan website-website di bisnis atau marketing tersebut. Berisi tentang apa sih? Berisi tentang promosi atau layanan jual beli produk. Umumnya pada perusahaan tersebut memiliki website bisnis. Oke, contoh misalkan pernah dengar ya bisnis itu apa saja? Misalkan tentang bisnis penjualan, e-commerce, penjualan online, dan seterusnya. Pasti banyak. Contoh misalkan ada Matahari, ada Samsung, ada Asus, dan seterusnya. Pasti dia mempunyai website yang nantinya kita bisa akses. Di situ mungkin menyediakan produk-produk yang akan kita cari misalkan atau yang ditawarkan, dan seterusnya. Contoh misalkan website-website di sini. Ada website Samsung, berarti yang dijual di Samsung apa saja sih misalkan. Kemudian ada website Asus. Nah, di sini ada penjualan Asus laptop misalkan ROG dan seterusnya.
Kemudian ada juga website Matahari, misalkan penjualan baju dan seterusnya. Kalian juga bisa akses. Blog. Siapa sih yang tidak tahu blog? Mungkin ada di antara kalian yang sudah punya blog ya. Blog merupakan kependekan dari weblog atau website informal yang berisi tulisan-tulisan karya biasanya ditampilkan dalam bentuk urutan waktu terbalik. Blog berisi tentang pendapat, personality, penulis, atau ketertarikan dari seorang penulis atau orang lain. Kemudian blog yang berisi video bisa disebut sebagai vlog atau video blog. Contoh blogging populer yang ada misalkan Blogger, WordPress, Tumblr ya, Joomla dan seterusnya. Nah, biasanya kalau blog ini dia merupakan website pribadi dari seseorang. Kemudian penulis tersebut bisa menulis apapun. Nah, apapun di sini adalah sesuai dengan keinginan penulis itu sendiri. Nah, cuma keterbatasannya adalah terkadang penulis tersebut belum memenuhi kriteria faktualnya. Misalkan dia menulis cerita pribadi dan belum tahu itu merupakan fakta atau hanya pendapat. Contoh misalkan dari blog tersebut misalkan seperti ini. Nih, misalkan ada orang yang suka bepergian, misalkan bisa sharing-sharing tentang dunia di luar Indonesia misalkan. Atau mungkin yang suka kuliner, juga bisa melihat website tentang kulinernya, blog tentang kuliner. Dia suka posting-posting tentang kuliner, bagaimana cara membuat sesuatu. Oke. Kemudian ada wiki. Wiki adalah website kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menambahkan, memodifikasi, serta menghapus konten dari web melalui web browser mereka. Wiki bersifat terbuka untuk umum. Wiki biasanya juga mengumpulkan suntingan terbaru pada halaman web. Perbedaan wiki dan blog adalah pada modifikasi. Pengguna umum tidak memodifikasi konten original yang dibuat oleh blogger. Contoh misalkan ini wiki adalah Wikipedia. Misalkan saya search Universitas Dian Swantoro. Berarti nanti memunculkan Universitas Dian Swantoro, ada bahasa Jawanya apa, kemudian sejarahnya gimana, profilnya apa, dan seterusnya. Nanti bisa kalian akses. Oke, di sini lanjutnya adalah online social network. Jaringan sosial online adalah website yang mendorong penggunanya untuk berbagi ide, pendapat, cerita, foto, musik, video, dan seterusnya. Website tersebut merupakan jaringan sosial yang populer ada pada Facebook, Instagram foto, YouTube berupa video, dan seterusnya. Educational atau website edukasi atau website pendidikan menampilkan informasi formal. Nah, kalau di dunia pendidikan berarti informasinya berupa informasi formal terkait dunia pembelajaran, pendidikan, dan pengajaran. Pembelajaran online misalkan menyediakan layanan belajar bagi siswa dan guru dalam satu sistem online. Misalkan nih, contoh website edukasional, misalkan kulino.dinis.ac.id. Nah, ini sini misalkan kita yang mempelajari tentang kulino tadi ya. Ini contoh-contoh website pendidikan, ada website kulino, dan seterusnya. Kemudian ada entertainment atau website hiburan. Dia menawarkan konten interaktif seputar dunia hiburan, misalkan bisa berupa musik, video, olahraga, game, chat, dan film. Contoh misalkan Ocean of Games. Mungkin yang ada yang kalian kenal mungkin, yang orang yang misalkan teman-teman yang suka main game, atau Netflix yang suka menonton film dan seterusnya, banyak sekali ya. Nah, ini contohnya Ocean of Game, berarti nanti bisa mendownload game macam-macam, silahkan. Kemudian ada hiburan lain, misalkan Cinema XX1 atau Cinema 21 misalkan. Nah, kemudian website berikutnya adalah advokasi atau berisi konten-konten yang menggambarkan penyebab, pendapat, atau ide. Website tersebut biasanya menyajikan pandangan dari sebuah kelompok tertentu atau asosiasi tertentu. Contoh ASPCA atau Web Perlindungan Hewan dan seterusnya. Contoh di sini. Jadi ada komunitas atau organisasi tertentu yang suka terhadap hewan. Jadi dia membuat aplikasi atau membuat website tentang perlindungan hewan. Itu misalkan atau contoh. Kemudian ada web aplikasi. Web aplikasi atau web
App adalah website yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat lunak melalui web browser pada komputer atau perangkat apapun. Contoh misalkan ada Google Doc, pengolah kata, spreadsheet, presentasi, dan seterusnya. Siapa sih yang tidak kenal perangkat web yang menggunakan Google seperti di sini, web aplikasi? Ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah konten agregator. Apa itu konten agregator? Bisnis yang mengumpulkan dan mengatur konten web dan kemudian mendistribusikan atau feed konten untuk para pelanggan secara gratis ataupun berbayar. Contohnya adalah YouTube. Kemudian personal, website berisi privasi individu atau keluarga yang biasanya tidak terkait dengan organisasi apapun. Biasanya pengguna mempublikasikan halaman web personal untuk tujuan tertentu, misalkan mencari pekerjaan atau berbagi pengalaman hidup, dan seterusnya. Contoh ini web personal seperti ini. Kira-kira ini hanya berupa sharing-sharing web ya, dari personal seseorang. Kemudian ada evaluasi website. Tidak semua informasi yang disajikan pada web adalah benar dan tepat. Orang, perusahaan, atau organisasi dapat menyajikan halaman web pada internet. Tetapi tidak ada pengawasan khusus mengenai konten pada halaman web tersebut. Nah, di sini evaluasinya. Jadi, kriteria evaluasi pada sebuah web. Nah, ada afiliasi, kemudian ada audience, authority, konten, current, design, objektif. Nah, keandalan pada website tersebut, misalkan pada afiliasi, lembaga dengan reputasi baik harus mendukung website tanpa informasi yang bias atau tidak jelas. Kemudian audience, website harus ditulis pada tingkatan yang sesuai. Ya, tingkatan yang sesuai maksudnya target kita siapa sih, audiens kita siapa sih? Oh, ternyata orang umum, berarti nanti dijelaskan secara umum saja. Oh, ternyata mahasiswa, berarti nanti jelaskan materi-materi tentang yang dipahami oleh mahasiswa, dan seterusnya. Authority misalkan, web yang harus mencantumkan daftar penulis dan aturan yang sesuai. Berarti ketika kita menulis sesuatu, cantumkan nama penulisnya dan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sesuai dengan rule-nya sendiri. Kemudian ada konten. Website harus terorganisir dengan baik dan tautannya juga harus bekerja. Kita ngeklik sesuatu juga saling nyambung dengan yang lain. Karena informasi pada web harus terkini. Misalkan kalau berita tahun 2000, 2001, 2002, sedangkan sekarang tahun 2020 ya mungkin sudah ketinggalan ya. Ya berarti informasi yang mendekati tahun 2020, misalkan 2019 atau 2020 awal misalkan. Kemudian desain. Halaman web harus diunduh secara cepat, visual, menyenangkan, dan mudah dinavigasikan. Nah, di sini desain. Kelemahan dalam sebuah web adalah desain. Terkadang desainnya bagus, tetapi load-nya juga lama. Nah, itu juga keinginan user ketika ngeklik sebuah website, itu pasti munculnya cepat. Nah, itu juga programmer atau pemrogram itu juga harus memikirkan tentang desain tersebut. Mudah, bagus, cepat. Kemudian yang lanjutnya lagi adalah objectivity. Website mengandung sedikit iklan dan bebas dari prasangka. Karena biasanya website sudah mulai diakses oleh banyak orang, biasanya kadang disisipi oleh iklan-iklan tertentu. Nah, ini juga kalau bisa website harus terbebas dari iklan-iklan. Oke, penerbitan dari sebuah web. Penerbitan web meliputi pengembangan dan pemeliharaan halaman web tersebut. Untuk mengembangkan web, tidak harus menjadi programmer. Bagi industri kecil atau pengguna rumahan, penerbitan web cukup asal memiliki alat yang sesuai. Nah, di sini ada tahapan penerbitan dari sebuah web. Pertama, perencanaan. Berarti kita harus tahu nih topik masalah yang mempengaruhi desain web tersebut. Kemudian kita menganalisa dan desain. Desain layout, misalkan grafik, animasi, audio, video, virtual reality, dan seterusnya. Setelah itu, bisa dalam bentuk pengembangan, gunakan program atau aplikasi pembuatan web untuk membuat web lebih canggih. Kemudian disebarkan atau penyebaran. Transfer halaman web dari komputer ke web server. Berarti sudah mulai kita upload. Kemudian pemeliharaan. Berarti pastikan konten selalu terkini dan tautan berjalan dengan baik. Berarti kita harus selalu update, alias websitenya berarti up to date,
untuk website-website terkini atau konten-konten terkini. Oke, selanjutnya adalah e-commerce atau website penjualan. E-commerce atau sering kita sebut sebagai electronic commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan pada dunia internet. Terdapat 3 jenis atau 3 tipe e-commerce, yaitu business to customer, ada customer to customer, ada business to business, dan seterusnya. Oke, akan kita jelaskan lebih lanjut. Business to customer atau B2C merupakan penjualan barang dan jasa kepada masyarakat umum. E-retail terjadi ketika bisnis menggunakan web untuk menjual sebuah produk. Halaman web berisi tentang deskripsi, produk, gambar, dan keranjang belanja. Di halaman akhir, konsumen diarahkan ke metode pembayaran, misalkan contoh, Apple memiliki e-retail iPod. Kemudian yang kedua, customer to customer, berarti C2C. Terjadi ketika konsumen menjual barang langsung ke konsumen lain, misalkan contoh, lelang online. Berarti penjual itu merupakan sebuah konsumen juga yang menjual barang ke orang lain lagi. Barang akan terjual dengan penawaran yang tertinggi karena dia berupa lelang online. Kemudian, pada halaman akhir, penawar tertinggi akan diarahkan ke waktu transaksi pembayaran barang. Contoh dari customer to customer adalah eBay misalkan. Kemudian ada business to business. Banyak pebisnis menyediakan barang dan jasa kepada pebisnis lain, seperti layanan iklan online, penjualan, kredit, riset pasar, kemudian dukungan teknis, dan pelatihan. Nah, di sini adalah contoh, misalkan ada Alibaba.com, itu merupakan business to business. Nah, sekarang layanan internet lain. Apa itu layanan internet lain? Misalkan nih, ada email. Siapa yang belum punya email? Kalian sebagai mahasiswa pasti minimal punya email mahasiswa. Kemudian sekarang yang ngetrend, kita bisa menggunakan aplikasi email menggunakan Google dan seterusnya. Ada instant message. Kemudian ada VoIP atau Voice over Internet Protocol misalkan. Atau FTP atau File Transfer Protocol. Nanti kita ulas satu persatu ya. Ke email, pengiriman pesan dalam bentuk file melalui jaringan komputer. Saat ini email adalah metode komunikasi utama yang digunakan oleh personal dan pebisnis. Email memberikan kemudahan dalam hal pembuatan, mengirim, menerima, menyampaikan, atau menyimpan, mencetak, serta menghapus pesan tersebut. Mungkin yang tidak asing bagi kita adalah Gmail atau Google Mail. Identitas dari email tersebut. Identitas merupakan identitas yang unik, karena terdiri dari kombinasi angka, huruf, karakter, kita sebut sebagai alfanumerik. Tujuannya adalah menghindari adanya identitas yang sama. Email itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada yang sama. Kalau sama, pastinya orang akan mengirimkan tujuannya ke satu orang, ternyata masuk ke dua orang. Tapi itu tidak mungkin ya. Jadi email itu merupakan nama yang unik yang hanya dimiliki oleh satu orang. Identitas email sering disebut sebagai alamat email. Kemudian, jika dalam telepon seluler pengguna memasukkan nomor sebagai tujuan, maka di dalam email pengguna cukup memasukkan alamat email sebagai tujuan pesan yang akan kita kirimkan. Nah, instant message. Apa itu instant message? Merupakan layanan komunikasi internet secara real time yang memberikan notifikasi kepada orang lain secara online dan memungkinkan bertukar pesan atau file dan bergabung ke obrolan pribadi. Beberapa instant message didukung oleh percakapan melalui suara ataupun video. Bagaimana cara instant message bekerja secara real time? Nanti akan kita pelajari. Nah, mungkin bisa kita kalian bisa menyebutkan apa itu instant message? Coba sebutkan ya. Ya. Contoh skema instant message nih. Ada step 1, ada login dulu, kemudian masuk ke server, kemudian nanti server mengirimkan secara instan, baik berupa pesan, suara, video, dan seterusnya. Kemudian di sini step 4 adalah pesan tersebut dikirimkan, masuk ke server, kemudian diterima atau di-reply. Kemudian masuk ke step 1 kembali. Putar terus itu. Oke, VoIP atau Voice over Internet Protocol. Disebut sebagai telepon internet.
memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan pengguna lain melalui internet. Untuk melakukan telepon internet, membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan yang tinggi. Layanan VoIP tadi tersedia dalam perangkat mobile dengan layanan internet wireless. Skema VoIP adalah misalkan dari internet, kemudian ada kabel atau DSL modem, kemudian diteruskan ke VoIP broadband router, kemudian dari VoIP tadi bisa masuk ke komputer, bisa masuk ke telepon, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. Dia merupakan standar internet yang memungkinkan proses pengunggahan atau upload dan pengunduhan atau kita sebut sebagai download dengan komputer lain melalui sebuah internet. Pengunggahan adalah proses pengiriman dokumen, grafik, dan objek lain dari sebuah komputer ke server pada sebuah internet. Oke, kira-kira materinya adalah cukup sekian tentang internet dan www. Mungkin kalau ada yang belum jelas nanti kita bisa diskusikan atau kita bahas di grup. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.